Agarku tidak tergantung di setiap langkahmu. Yesus, 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 untuk selamanya. Ajaib Engkau, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah yang menjadi dan yang telah menjadi penguasa surga dan juga seluruh bumi ini. Dan kami ada di dalamnya, sehingga kami boleh melihat kebenaran, kuasa, keajaiban daripada kasih Tuhan. Melalui firman-Mu hati kami diterangi, bahwa kami memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, bukan dari hati yang pura-pura, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh, karena Kristus Yesus telah ada di dalam kami. Bahkan kami telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengalami damai sejahtera Tuhan, memuji-muji-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih diberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menikmati kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu di siang sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu kembali. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Salam kudus untuk kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sangat bersyukur pada siang hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan kita, memuliakan Dia, Allah kita yang sangat luar biasa di tempat ini, di GKI Berea Bekasi ini. Saya juga sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kita semuanya kesehatan yang baik, sehingga kita bisa sama-sama bertemu di sini dan juga bisa mengenal saudara-saudaraku semua yang sudah disebutkan tadi. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, saya sangat senang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini karena saya percaya di sini ada rencana Tuhan yang terindah untuk menjadi tempat di mana banyak orang yang semakin terberkati. Amin. Nah, itu kerinduan kita semuanya. Ya, di hari Minggu yang sangat baik dan di mana kita semua berbahagia, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, dan kita juga semua diberikan kecukupan untuk kita bisa senantiasa menjalani kehidupan kita dan menanggung jawabi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk dalam ibadah ini. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus akan terus dimuliakan dari tempat ini, karena bagi saya tempatnya nyaman dan saya selalu punya kerinduan yang besar untuk hadir di sini setiap hari Minggu. Meskipun terkadang karena saya juga kadang 3 kali 1 hari punya jadwal di Jakarta Timur, tapi kadang-kadang saya cancel 1 supaya saya bisa hadir di sini. Ya, karena kerinduan yang besar untuk bisa bertemu terus dengan saudara-saudara di sini. Puji Tuhan, dan masih banyak yang lain saudara-saudara kita yang sebetulnya mereka sudah berniat untuk hadir di tempat ini karena ingin mendengarkan firman Tuhan, rindu bersama-sama beribadah dengan kita. Namun karena ada sesuatu hal yang harus mereka selesaikan, maka mereka hari ini belum bisa hadir, dan saya percaya di minggu-minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang, mereka akan hadir di sini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi renungan yang mendalam buat kita mengawali bulan Desember ini. Ini minggu yang pertama Desember 2022, sekaligus juga bulan yang terakhir di tahun 2022 ini. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau tadi Bapak Evangelis Stephen Betaubun menyampaikan ini diupayakan di akhir tahun. Kenapa? Ya, karena itulah waktu yang paling tepat buat Tuhan dan buat kita untuk memulai sesuatu yang terbaik baginya. Ya,
Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik atau tema yang saya bawakan adalah damai di surga, damai di bumi. Amin. Nah, itu yang luar biasa ya. Bulan Desember itu kata-kata yang sangat penting untuk disampaikan. Tapi bukan hanya bulan Desember, Januari juga, Februari, Maret, dan terus ya, tahun demi tahun. Dan setiap hari tadi sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis Deki Gajah, setiap hari kerinduan kita adalah ingin menyampaikan damai, ya. Tapi damai bukan menurut dunia ini, damai yang berasal dari Tuhan Yesus yang datang dari surga. Seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi damai di surga, damai di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat kata-kata damai di surga, damai di bumi, banyak orang yang menjadikan ini hanya sekedar slogan ya, hanya hanya semacam propaganda saja gitu ya, di dalam keagamaan. Tetapi tahukah makna sebenarnya? Mengertikah kita makna sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman ini? Bagaimana itu damai di surga, damai di bumi saat ini bisa terjadi? Ya, saudara. Sehingga ini tidak hanya menjadi slogan saja. Kalau kita lihat saudara, setelah atau pada saat masa COVID-19, bagaimana? Apakah damai di surga, damai di bumi? Tidak, kacau, saudara-saudara. Ya, kacau di bumi. Siapa mengatakan masa COVID damai di bumi, damai di bumi? Tidak ada, kacau, saudara-saudaraku, di seluruh dunia kacau, ya kan? Karena COVID-19. Di mana damai di surga, damai di bumi? Apa harus tunggu bulan Desember dulu, saudara-saudara? Ya. Perang Rusia dan Ukraina, bagaimana damai di bumi, saudara-saudara, mengakibatkan juga setidaknya mempengaruhi krisis global. Apa yang damai di surga, damai di bumi? Di mana? Adanya di mana? Di belahan bumi mana, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belum lagi menjelang tahun politik, ya kan? Apa damai? Tidak. Yang satu partai politik menjelekkan partai politik yang lain, ya kan? Untuk merebut kekuasaan itu harus jualan ayat dan maya. Mana damai? Tidak ada damai, saudara-saudaraku, ya. Di mana, saudara-saudara? Ya, gereja-gereja satu dengan yang lain, satu yang dengan yang lain menjelekkan satu dengan yang lain, saudara-saudaraku, ya kan? Yang satu mengatakan dia paling benar, yang satu mengatakan dia paling benar, tapi nggak bisa bersatu, nggak bisa akur. Yang mana damai? Damai di mana, saudara-saudara? Apa hanya damai di ruangan kita ini aja? Sesudah ini tidak lagi, saudara. Ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berpapasan saja, misalnya nih satu dengan yang lain. Ya, di sini kan ada beberapa gereja. Belum tentu yang satu gereja jemaat yang satu dengan jemaat yang lain melempar senyum. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Di mana damainya? Ya kan? Karena mungkin gereja-gereja berpikir mereka sedang bersaing satu dengan yang lain. Di mana damai di surga dan damai di bumi, saudara-saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh firman Allah, damai di surga dan damai di bumi, bagaimana Allah saat ini mengerjakan hal itu di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam jemaat yang kita layani, dalam lingkungan kita, di dalam bangsa dan negara, dan seterusnya, saudara-saudara. Seperti apa itu bisa diwujud nyatakan? Ya, seperti apa itu bisa benar-benar dialami oleh orang saat ini? Saudara, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5. Ya, saudara, 2 Korintus pasal 5. Mari kita membuka Alkitab kita, karena saya percaya hanya Alkitablah yang paling jitu dan satu-satunya dasar keyakinan yang bisa memantapkan langkah kita untuk melihat
seperti apa ya kehendak Allah bisa berlaku dalam hidup kita. Karena itu kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Saya akan membacakan firman Tuhan seperti ini. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11, pendamaian. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Demikian, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, yang akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya kalau kita renungkan ayat per ayat, tidak perlu lagi terlalu banyak dijabarkan lagi kebenaran firman itu, karena semuanya sudah terang benderang. Namun Bapak Ibu saudara, karena merupakan kewajiban bagi kita untuk memperjelas lagi apa yang dimaksudkan oleh Allah di sini, adalah saudara-saudaraku, supaya kita mengingat dan memahami dengan baik apa yang disebut dengan amanat agung Allah yang terabaikan. Saudara-saudara, amanat agung Allah yang terabaikan. Terabaikan oleh siapa? Terabaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini untuk dilakukan. Saudara-saudara, ya. Saudara, maka inilah jawabannya. Bagaimana damai di surga, damai di bumi saat ini benar-benar dikerjakan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Maka semua orang harus memperhatikan apa yang disebutkan dengan amanat Tuhan yang teragung bagi kita saat ini. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan di ayat 11 di situ, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kami tahu siapa kami di situ, saudara-saudara. Sudah jelas ini adalah berbicara tentang Paulus, ya, dan juga rekan-rekan pelayannya. Sama seperti kita juga di sini semuanya, di mana kita juga adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kehendak Allah. Saudara, Paulus katakan kami tahu itu takut akan Tuhan. Saudara, biasa kita dengarkan kalau orang tua berdoa, Tuhan untuk anaknya, Tuhan berikanlah kepada anak saya hati yang takut akan Tuhan. Seperti apa itu, saudara? Takut akan Tuhan, ya? Seperti apa anak yang takut akan Tuhan, saudara-saudara? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
semuanya, hamba Tuhan, pengerja gereja, jemaat semuanya, apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Dia katakan, Paulus katakan, kami tahu takut akan Tuhan. Ini berarti dia, saudara-saudaraku, benar-benar sangat mengerti apa isi hati Tuhan. Seringkali saudara-saudara kalau kita mendengar, ya, ketika misalnya pengantar doa untuk pelayan firman, Tuhan berkatilah hambamu yang menyampaikan firman, agar dia menyampaikan isi hati Tuhan. Pertanyaannya, apa isi hati Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Ini isi hati Tuhan, saudara-saudara. Ya, dikatakan di ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Bukan kasih manusia yang menguasai kami, yang mengontrol, yang mengendalikan pikiran hati saudara. Bukan kasih manusia, karena kasih manusia tidak sempurna, siapapun dia. Bahkan orang tua kita sendiri pun bukan itu yang mengontrol, yang menguasai hati dan pikiran dan jiwa kita ketika kita hidup di dunia ini, saudara-saudara. Betul, itu mempengaruhi. Ya, kasih daripada orang tua kita pasti mempengaruhi kita juga. Betul Bapak Ibu Saudara, kasih kita juga pasti mempengaruhi juga kepada orang lain. Tapi bukan itu yang menguasai, yang mengendalikan sepenuhnya. Tidak, saudara-saudara. Maka dikatakan kasih Kristus yang menguasai kami, yang mengendalikan kami, saudara-saudara. Ya, karena kami kasih Kristus yang mana, saudara-saudaraku? Di sini dikatakan karena kami telah mengerti. Nah, ini berarti perlu mengerti kasih Kristus. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan saya tahu kasih Kristus, ya, karena Tuhan memberikan kepada saya berkat-berkat. Ya, saudara-saudara, saya beritahu bahwa orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus pun mereka banyak berkat. Saudara, kalau hanya diukur dari hanya berkat secara jasmani. Ya. Di sini orang Kristen sudah harus memikirkan tentang level berpikirnya, tidak boleh berada di bawah terus. Harus berpikir seperti yang Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Karena kalau kita dikuasai yang paling tinggi, maka yang paling rendah pun akan ikut bersamanya. Amin. Dia akan ikut semuanya, saudara-saudara. Apa yang dipikirkan oleh kepala kita, pasti semua badan akan bergerak, kan? Ya, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga Paulus mengatakan kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya tentu saja, karena kematian yang satu orang itu berarti representasi daripada terhadap semua orang yang diwakilinya. Amin. Ya. Dan dikatakan situ, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini saudara-saudaraku, visi dan misi daripada kita sebagai orang percaya di dunia ini, yaitu mengenal, memahami di mana Allah suatu ketika menyatakan kuasa kasih yang sempurna melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Pada saat kapan? Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah, yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan suatu rahasia yang besar yang perlu kita dalami. Saudara, ada kuasa di situ, saudara, karena belum pernah Allah melakukan hal seperti itu dan tidak akan pernah Dia melakukan lagi. Ya, saudara, kalau hal-hal yang lain menurunkan berkat, menurunkan rezeki, boleh situ setiap hari Tuhan akan berikan itu kepada kita dan kepada semua orang. Tapi untuk penyataan, ya, kasih Allah yang terbesar melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus hanya satu kali, dan itu untuk selama-lamanya. Amin. Sehingga saudara-saudaraku, pasti ada suatu rahasia kuasa yang besar, ya, di mana ketika Yesus mati, kemudian Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara, Dia hidup naik ke surga untuk selama-lamanya, saudara.
rahasia hidup kita ada di sana. Saudara, rahasia masa depan kita ada di sana. Kesuksesan kita ada di situ, saudara-saudaraku. Ya, karena disitulah kasih Allah yang dinyatakan untuk mengontrol, mengendalikan hidup kita, saudara. Jadi kita perlu tahu, patut kita bertanya, apa yang terjadi ketika Yesus mati disalibkan? Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ini yang jarang dibicarakan, saudara-saudara. Ini yang jarang diungkap, hanya sekedar saja saudara-saudaraku itu dianggap hanya pemberitaan yang lintas, hanya merupakan sepintas saja oleh banyak orang yang berkhotbah saat ini. Tapi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya disinilah rahasia keberhasilan daripada hidup kita di dalam Tuhan. Ya. Amin, saudara. Ya, karena disitulah Yesus memikul semua beban dosa kita. Bukankah dosa yang menghalangi kesejahteraan manusia? Bukankah dosa yang menghalangi damai itu, saudara? Damai sejahtera itu. Bukankah dosa yang mencerai-beraikan manusia? Bukankah dosa yang memisahkan manusia dengan Allah? Bukankah dosa itu yang menghilangkan damai sejahtera dari tengah-tengah kehidupan kita? Iya kan? Dan untuk itulah Yesus datang. Dan untuk menebus segala dosa kita. Tadi sudah disampaikan dalam kesaksian oleh Bapak Evangelis Gajah. Saudara, Yesus mati, saudara-saudaraku, darahnya dicurahkan dan dikatakan semua dosa kita sudah selesai lunas dibayar. Ya, amin. Bukan kredit. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, dia tidak sedang melihat ke depan, ke sini, ke 2000 tahun berikutnya, di mana sampai kita sekarang masih hidup. Yesus bukan melihat di situ bahwa dia menebus dosa manusia itu sebagian-sebagian. Tidak, saudaraku. Tidak. Dia mengatakan sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Apa yang menjadi kesalahan kita, saudara-saudara, sudah selesai dibayarnya. Dan inilah, saudaraku, kebenaran yang tertinggi yang pernah Tuhan nyatakan untuk menjadi kebenaran manusia. Makanya tadi dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Iya, saudara. Jadi Allah melihat kita bukan lagi orang yang tidak benar. Kalau Allah melihat saudara orang yang tidak benar, nggak ada hubungan dengan Allah. Tidak ada. Apa hubungannya? Ya. Karena milik Allah adalah hanya orang yang benar. Orang yang tidak benar itu pasti upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut, saudara-saudaraku. Maka kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita dibenarkan jadi benar. Tadinya tidak benar, tapi kalau sudah dibenarkan tetap tidak benar, begitu. Ya, tidak ada artinya kalau begitu dibenarkan. Ya kan? Benarkah, saudara? Tadinya tidak kudus, ya, lalu dikuduskan, tapi tetap tidak kudus. Ya, nggak ada gunanya dikuduskan, ya kan? Itu capek sendiri namanya. Ibu-ibu misalnya nyuci baju, ya, setiap hari sesudah dicuci, tapi tetap apa? Hasilnya kotor. Ya nggak usah nyuci, Bu, buat apa? Ya kan? Tapi nggak ada keyakinan ibu-ibu seperti itu. Keyakinannya adalah kalau sudah dicuci, baju-baju pasti apa? Bersih, berubah. Total. Total, saudara. Karena ada air yang bersih. Dan itu dibuktikan. Amin. Hasilnya bersih. Sama seperti itu saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tidak boleh melihat, ya, tidak boleh melihat segala segala macam kerusakan yang terjadi di dunia ini. Tidak boleh kita melihat menempatkan diri kita di situ. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus, amin. Ya, mindset kita tidak boleh membawa diri kita kepada kekotoran dunia ini. Tidak. Kita harus membawa mindset kita kepada kekudusan yang ada di dalam Kristus. Karena memang faktanya kita sudah ada di dalam Dia, amin. Kan ini soal masalah mindset.
Saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itulah, karena kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, maka kita pun menjadi orang yang kudus. Di mata siapa? Di mata Allah. Amin. Dan itu yang paling tinggi. Kalau di mata manusia, boleh-boleh aja. Ya kan, memang di mata manusia relatif kan. Benar nggak saudara? Ya. Tapi saudara apa yang dikasih Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di situ, ya, bahwa sehingga supaya mereka yang hidup yang mana? Bukan yang hidup yang jasmani ini, saudara-saudaraku. Karena pada dasarnya kita saat ini hidup adalah hidup di dalam hidup Kristus. Amin. Hidup Kristus itu sementara atau kekal? Masih banyak orang yang bingung itu, ya kan? Dikiranya kita menjalani hidup ini sekarang sebagai orang percaya adalah hidup yang sementara. Oh tidak, saudaraku. Kalau itu yang kita pikirkan, itulah sebabnya kita selalu lemah dengan dunia ini. Hidup kita sekarang yang kita jalani adalah hidup di dalam Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Hidup yang mana? Apa masih Kristus hidup yang lalu, yang masih sementara? Tidak, saudara, aku tidak akan saudara dapatkan lagi hidup Kristus yang sementara yang 2000 tahun yang lalu. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Dan saudara tidak digerakkan oleh hidup Kristus yang sementara ketika dia lahir, kemudian dia besar jadi manusia, dan itu sudah diakhiri, saudara, di atas kayu salib. Amin. Hidup kita bukan digerakkan hidup Yesus yang seperti itu, yang 33,5 tahun dijalaninya. Tidak, saudara. Karena itu sudah diakhirinya. Bukan itu yang dikaruniakan kepada saudara dan saya. Karena itu adalah hidup di bawah hukum Taurat. Itu adalah hidup di dalam daging. Sebagai manusia yang sempurna, dia harus melakukan itu. Supaya apa? Menggantikan kita yang tidak sempurna. Dan kesempurnaan Yesus Kristus saat ini yang dikaruniakan kepada saudara dan saya adalah kesempurnaan hidup yang kekal yang diperolehnya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang membawa damai kepada semua orang saat ini. Amin. Karena itu tidak bisa hilang. Hidup itu, hidup Yesus Kristus yang dibawa dari kematian itu tidak bisa hilang, saudaraku. Karena itu namanya hidup yang kekal. Amin. Iya, itu yang di-share, yang dibagikan kepada saudara dan saya ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi makanya Paulus mengatakan, adapun hidupku yang kuhidupi saat ini, bukannya aku lagi. Aku yang mana? Aku yang lama. Saudara-saudaraku, aku yang lama, kita ini yang terkait dengan Adam yang berdosa. Tapi hidup kita sekarang adalah hidup Kristus yang kudus, yang kita jalani, yang kekal, yang permanen. Kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Amin. Masih banyak orang Kristen sekarang nggak berani mengatakan itu. Pengkhotbah pun, pendeta-pendeta pun yang sudah bergelar tinggi-tinggi tidak berani mengatakan bahwa dia sudah pasti masuk surga kalau dia meninggalkan dunia ini. Kenapa? Saudara, lah kalau kita berkhotbah di mimbar seperti ini, kita tidak punya keyakinan untuk mengatakan kepada jemaat bahwa kita sudah pasti masuk surga. Lalu mau dibawa kemana orang yang kita layani? Saya saudara sudah hampir mau 30 tahun melayani. Tidak pernah saya ubah pemberitaan saya. Dan kapanpun selalu saya katakan, kalau saya mati hari ini, saya sudah pasti masuk surga. Tapi itu bukan karena perbuatan saya. Amin. Bukan karena usaha saya, tapi karena Yesus rela mati di atas kayu salib dan mengampuni segala dosa saya. Bukan sebagian, segala dosa saya. Amin. Makanya saudara-saudara, damai sejahtera. Ya. Kalau orang Kristen percaya Yesus menghapus dosanya hanya sebagian, di mana damainya? Ingin tahu saya. Mana ada damai di situ? Damai yang dibuat-buat mungkin iya. Harus semuanya lunas dibayar. Amin. Lega. Mana ada sih orang misalnya punya, saudara misalnya membeli handphone atau membeli suatu barang atau kendaraan, kemudian itu masih dalam posisi kredit. Mungkin ya senang juga sih saudara, tapi tidak full kan? Nggak full karena apa? Masih terikat dengan hutang. Iya kan? Benar nggak saudara? Tapi ketika kita tahu, ketika misalnya itu sudah lunas dibayar, bagaimana? Bebas, merdeka kan?
Iya, seperti itu hidup yang kita jalani saat ini, saudara-saudaraku. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Kita sudah dimerdekakan oleh darahnya. Kita tidak boleh menaruh ketakutan kita lagi kepada situasi-situasi di dunia ini. Karena bukan dunia ini yang menguasai hidup kita. Paulus sudah mengatakan tadi. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Iya, karena kasih Kristus lebih daripada dunia ini. Amin. Kasih Kristus sempurna membawa damai di hati kita. Seperti apapun, perang apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap bisa merasakan damai yang daripada Tuhan kalau kita mengerti apa yang dikatakan firman-Nya. Karena itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, ayatnya yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, perhatikan situ saudaraku. Sebab itu kami tidak lagi menilai atau mengenal seorang juga pun menurut ukuran manusia. Apa ukuran manusia, saudara, yang dimaksud di sini? Apa maksudnya? Oh, kita tidak menilai lagi, misalnya manusia itu makan, perlu makan, butuh untuk tempat tinggal, kemudian butuh kendaraan, butuh pekerjaan, butuh kesejahteraan. Apa itu maksudnya di sini? Oh, tidak. Saudaraku, itu merupakan tanggung jawab kita selama kita di dunia ini. Amin. Iya. Kalau hal-hal untuk itu memang tanggung jawab kita. Ya, kita harus bertanggung jawab atas semua apa yang harus menjadi bagaimana kita mengurus keluarga kita, bagaimana kita mengurus anak-anak kita, menyekolahkan mereka, memberikan yang terbaik. Ya, saudara-saudaraku, itu tanggung jawab kita, saudara. Tapi bukan hanya orang percaya yang punya tanggung jawab seperti itu. Semua orang juga yang tidak percaya juga melakukan hal yang sama, saudara. Ya, karena itu sudah merupakan konsekuensi daripada orang yang hidup di dunia ini. Makanya ada pemerintah yang mengaturnya supaya apa? Supaya masyarakat, supaya warganya bisa memperoleh kesejahteraan. Seperti di negara-negara maju misalnya. Bukan itu, saudara-saudaraku, yang dimaksud di sini menilai manusia dengan ukuran, menilai seseorang dengan ukuran manusia. Bukan itu maksudnya di sini, saudara. Ya. Tetapi dikatakan di situ, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Bagaimana saudara menilai Kristus menurut ukuran manusia kalau bukan 2000 tahun yang lalu? Ya. Saudara bisa membaca itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara ingin menilai akan Yesus sebagai manusia yang taat sempurna, saudara. Taat sempurna, hidup di bawah hukum Taurat. Dia harus disunat pada hari yang ke-8, saudara-saudaraku. Dia harus mematuhi unsur-unsur peraturan daripada hukum Taurat. Dia harus berhari Sabat dan seterusnya, saudara-saudaraku. Ya. Disitulah kita menilai manusia dengan sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna sekarang ini bisa dinilai. Hanya Yesus, amin. Jadi kalau kita ingin menilai Yesus Kristus menurut ukuran manusia, ya, secara lahiriah di bawah hukum Taurat, bagaimana sih orang yang taat berdasarkan perbuatan? Tidak ada orang saat ini bisa dikatakan taat berdasarkan perbuatan. Siapa orangnya? Saudara-saudara, tidak ada, bercacat semua itu. Hanya Yesus ketika dia sebagai manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, itulah yang bisa diukur adalah manusia sejati yang sempurna. Tidak ada manusia satupun yang bisa seperti dia. Amin. Tapi di sini yang menarik dikatakan kami tidak menilainya lagi seperti itu sekarang. Berarti ada sesuatu yang baru. Amin. Iya, ada sesuatu yang baru di mana kita hidup di dalamnya. Ya. Seperti apa, saudara? Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Tidak. Ya. Yesus adalah di dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang surgawi. Dan kehidupan yang surgawi itulah yang disebut dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dikaruniakan kepada kita masing-masing, sehingga kita tahu apa rencana dan kehendak Tuhan bagi kita sesungguhnya, saudara-saudara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekarang dikatakan kita menilai mengenal diri kita, who am I? Siapa saya?
di dalam Kristus adalah saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan baru inilah, disinilah seluruh berkat Tuhan dikaruniakan. Itu makanya saudaraku, betapa indah hidup di dalam Kristus. Amin. Itu artinya hidup di dalam Yesus sungguh indah dan tidak akan mungkin bisa ditukar dengan apapun. Amin. Iya, saudara, ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita selama saudara-saudara, ya, kita ingin hidup lebih lama lagi. Amin, saudara-saudaraku, di dunia ini. Berikan saya Tuhan kesempatan yang lebih lama lagi. Karena apa? Betapa luar biasa hidup di dalam manusia baru ini. Amin. Karena ternyata Engkau memberkati manusia saat ini di dalam manusia baru itu. Dan aku ada di dalamnya. Dan kita mau supaya semua orang ada di dalamnya. Makanya kita bawa jiwa-jiwa untuk mendengarkan Injil. Amin. Tidak ada motivasi lain, saudara. Tidak ada. Itu satu-satunya motivasi kita. Supaya banyak orang juga menikmati kehidupan yang baru, yang sudah dibayar dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, karena itulah yang bisa membawa damai di dalam keluargamu, di dalam keluargaku, dan di dalam jemaat, di dalam semua lingkungan di mana kita tinggal. Saudara, maka kita memberitakan itu kepada siapapun. Amin. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang luar biasa. Manusia baru tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak hidup di bawah ketakutan, tidak hidup di bawah ancaman, tidak hidup di bawah intimidasi, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena kuasa Yesus adalah hidupnya. Kuasa Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa daging, mengalahkan penguasa di udara, dan mengalahkan segala penghalang untuk kita bertemu dengan Tuhan dan menikmati damai sejahteranya. Amin. Maka kita perlu belajar memahami itu. Siapa kita di dalam Kristus? Who am I? Ya, siapa aku di dalam Kristus? Aku perlu tahu ini. Amin. Luar biasa ini. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-18. Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Kalau manusia itu memusuhi Tuhan, tapi Tuhan mengatakan apa? Yuk, mari kita berdamai. Amin. Luar biasa. Mari kita berdamai. Nah, ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain, sebenarnya itu juga yang kita katakan pada mereka. Yuk, kamu damai dengan Allah. Amin. Wow, saudara-saudaraku yang sangat luar biasa itu. Kita bawa orang untuk damai dengan Allah. Saudara, ya. Jadi dikatakan telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Kepada kita, kepada kami, kepada Gerika Berea. Bekasi ini dipercayakan, saudara-saudaraku, mempercayakan berita pelayanan pendamaian itu, saudara-saudaraku. Setiap orang yang datang ke sini, saudara-saudara, digaransi bukan untuk dikacaukan. Amin. Tidak, makanya ajak orang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sini. Ya, saudaraku, kita harus berani menyatakan, menawarkan bentuk jenis pelayanan yang Tuhan kehendaki seperti itu. Datang ke sini adalah untuk merasakan damai yang sesungguhnya, bukan damai yang semu, bukan damai yang dibuat oleh manusia. Amin. Iya, saudaraku, makanya keyakinan itu yang kuat itu ada di sini, saudaraku. Ya kan, saudara? Bagaimana, saudaraku? Pelayanan pendamaian seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Saudara, Allah tidak memusuhi siapa-siapa. Amin. Dunia yang memusuhi dia, tapi dia yang mengajak berdamai. Amin. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Damai di surga, damai di bumi, itu artinya. Itu maksudnya, itu maknanya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi dikatakan sebab Allah mendamaikan dirinya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus dengan tidak apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Haleluya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah saudara, di dunia ini hidup manusia itu banyak yang berpura-pura damai. Ya, saudara. Ya, kenapa saudara terjadi pura-pura damai? Karena manusia itu masih menghitung pelanggaran, kesalahan daripada sesamanya.
Ya, saudara. Dan kita bisa berada di posisi itu, siapapun saya, siapapun kita. Saudara, kita jangan terlalu yakin mengatakan, aku sudah melupakan yang lain, aku sudah melupakan kesalahan orang lain. Boleh kita mengatakan begitu, saudara-saudaraku. Tetapi saudara, ini adalah apa? Ini adalah daging. Ya, ini adalah daging. Daging ini, saudara-saudaraku, memiliki suatu kekuatan tersendiri untuk menyimpan sesuatu yang tidak Kita hanya bisa yakin, saudara-saudaraku, bahwa kita berdamai kepada semua orang apabila kita mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Siapa yang melakukannya? Kita tidak. Manusia saat ini. Tuhan menyelamatkan manusia saat ini, amin. Jangan beritakan bohong. Siapakah engkau? Mau pendeta ke apa ke kamu? Jangan memberitakan kebohongan. Tuhan tidak menghukum manusia saat ini. Tuhan menyelamatkan manusia saat ini, amin. Karena sedemikian besar kasihnya akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal dikaruniakan, dan dia mati di atas kayu salib yang paling dikasihinya. Bagaimana lagi dia menghukum dunia ini? Suatu saat nanti iya, kalau sudah tiba waktunya. Benar, tapi bukan sekarang. Sekarang memanggil orang untuk diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada banjir di mana-mana. Itu karena memang ulah manusia. Manusia yang membuat itu, bukan Tuhan. COVID-19 itu Tuhan yang membuat, yang menghukum manusia. Saudara salah. Bukan Tuhan yang menghukum manusia saat ini. Ya, itu kesalahan manusia, saudara-saudaraku. Manusia yang melakukan kesalahan itu, sehingga mereka harus mengalami, manusia di dunia ini harus mengalami sakit penyakit. Sama seperti itu juga saya, saudara dan saya, ya kan? Setiap hari kitalah yang harus mengatur pola kehidupan kita, amin. Supaya kita tidak sakit. Jangan kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau membuat saya sakit? Loh, kalau Tuhan bilang, dari mana kamu tahu saya membuat kamu sakit? Saudaraku, kita tidak bisa menuduh Allah saat ini menghukum manusia. Manusia itu terhukum oleh karena dirinya sendiri. Tapi kalau berbicara tentang Allah, Dia memanggil, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Dia bukan menghukum, saudara. Maka karena itu damai sejahtera bagi saudara dan saya selalu ada setiap saat, setiap hari. Karena kita tidak perlu merasa kita terhukum. Itu tadi sudah disampaikan dalam kesaksian. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Allah mendamaikan dunia dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kenapa tidak menghukum dunia dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka? Bukankah banyak dosa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ya. Oh, lalu orang bilang, oh iya kalau begitu enak dong kita berbuat dosa. Kalau semua dosa kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah pasti masuk surga, enak kita berbuat dosa. Ya silakan saja berbuat dosa, biar kamu dihukum, dimasukkan ke penjara. Seperti yang terjadi sekarang ini kan? Benar nggak saudara? Karena sudah punya kuasa, dia membunuh anak buahnya, masuk penjara, susah keluargamu selama-lamanya. Karena itu artinya kamu tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Harusnya kamu bersyukur dan berterima kasih, mengasihi orang lain kalau kamu tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosamu. Ya, gak ngerti kebenaran. Kalau dia ngerti kebenaran, saudaraku, dia tahu kasih karunia Allah, dia tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosanya, tidak mungkin dia dendam sama orang lain. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena inilah misi dan berita kita. Ya, inilah berita kita kepada semua orang saat ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Amin, saudara. Jadi kalau saudara bertanya, untuk apa kita datang setiap hari Minggu beribadah seperti ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, saudara, saya mau beritahu, kalau saudara ingin cakap di dalam hal mengerti tentang teknologi, belajarlah
tentang teknologi perpaduan. Kalau saudara ingin mengerti bagaimana gerak-gerik, bagaimana berusaha, bagaimana belajar tentang ekonomi, pergi kepada ahlinya. Ya, belajar saudara kepada Mario Teguh. Ya, pasti saudara jadi cakap, jadi tahu caranya. Saudara, bukan di gereja tempatnya, bukan. Gereja bukan tempat untuk belajar hal seperti itu. Di sini belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saudara, dan itu bisa saudara aplikasikan di dalam setiap praktek kehidupan saudara setiap hari. Saudara, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus atau duta-duta Kristus, seakan-akan Allah memberikan kamu, menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita sangat bersyukur saudara-saudaraku, kalau saat ini kita mengerti ya bahwa seberapa sering kita memberitakan tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, maka sebanyak itu pula energi yang akan saudara rasakan, kekuatan datang daripada Tuhan. Amin. Karena di situ ada kekuatan kuasa Allah di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang sempurna itu. Saudara tidak boleh memulai hari-hari hidup saudara di atas keyakinan yang bercacat. Tidak, jangan. Kita harus memulai keyakinan kita, melakukan segala sesuatu apapun di atas dasar keyakinan kita, yaitu dasar yang sempurna. Amin. Yaitu kasih Kristus di atas kayu salib. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan penuh sukacita kita akan menyambut kedatangan Tuhan kita di awan-awan menjemput kita. Karena apa? Karena setiap hari kita yakin apa yang kita lakukan adalah terhubung dengan kehendak Tuhan, membawa damai. Damai yang di surga, damai di bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami sekarang mengerti makna daripada damai di surga dan damai di bumi. Karena Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, itulah kepala gereja, itulah kepala tubuh, dan kami adalah anggotanya, yang telah menaruh damai sejahtera yang permanen, damai sejahtera yang ditebus dengan darah yang mahal, pengharapan yang sempurna, pengharapan yang teguh, yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami, dalam diri kami. Kami mengerti ya Tuhan Yesus, bahwa saat ini kami berterima kasih, kami bisa memberitakan ini kepada siapapun, kepada semua orang. Dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, dengan pekerjaan Allah, kami akan disanggupkan. Kami tidak disanggupkan, kami tidak mampu sebagai manusia, karena kami adalah orang biasa, kami bukan siapa-siapa. Tetapi karena di dalam Kristus ada kuasa, di dalam Kristus ada damai sejahtera, dan di dalam Roh Kudus ada hikmat, ada penghiburan, sehingga kami yakin dan kami percaya bahwa hidup kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat damai sejahtera kepada semua orang. Dan Engkaulah Tuhan yang mengerjakan itu bagi kami, lebih daripada apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Engkau sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada